Kembali di Metro Siang pemirsa. Pemirsa, belajar tidak pernah mengenal batas usia. Di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, puluhan lansia ini rutin mengikuti kegiatan sekolah lansia untuk menambah wawasan, menjaga produktivitas, sekaligus memperluas jaringan pertemanan. Nah, seperti apa suasana belajar mereka di sekolah lansia? Berikut adalah segmen Ayo Cari Tahu, Sekolah Lansia, Cara Menua dan Produktif bersama jurnalis Metro TV, Koni Briliana, dan juru kamera Venus Aksa. Pemirsa, ternyata sekolah itu tidak pernah mengenal usia. Seperti di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ternyata di sini ada sekolah khusus lansia. Jadi setiap 2 minggu sekali para lansia ini bersekolah di sini. Bukan untuk mengejar ijazah, tapi untuk menambah ilmu pengetahuan serta tetap produktif di usia senja. Lalu seperti apa sekolah lansia? Ayo cari tahu. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengurus sekolah lansia Pasar Minggu, yaitu Ibu Rahayu ya Ibu ya. Ibu selamat pagi. Selamat pagi. Ibu, kita boleh ya tanya-tanya sedikit terkait dengan sekolah lansia. Ibu kalau boleh tahu, sekolah lansia tuh apa sih? Yang dipelajari di sini tuh apa? Boleh diceritakan nggak? Oke, jadi gini Mbak, sebenarnya sekolah lansia ini tidak ada pelajaran khususnya ya. Cuma tujuannya sebenarnya supaya para lansia itu tidak merasa suntuk di rumah kan. Jadi tidak hanya ngurusin cucu atau misalnya cuma di rumah diam saja gitu. Jadi ini supaya untuk bersosialisasi sama lansia, dan itu yang kita ajarkan juga masalah sosialisasi Mbak. Terus juga masalah kesehatan. Terus dan kebetulan pada hari ini masalah komunikasi. Jadi komunikasi bagaimana kita seorang lansia ini berkomunikasi dengan sesama lansia, bagaimana dengan di bawah usia kita, bagaimana dengan anak dan cucu-cucu kita gitu. Oke, Ibu kalau boleh tahu yang dipelajari di sini materinya apa aja Bu? Diajarkan? Yang diajarkan baik. Jadi gini Mbak, kalau boleh saya cerita sedikit ya. Jadi sekolah lansia itu ada dari BKKBN. Jadi kita mempunyai 7 dimensi lansia tangguh Mbak. Nah, 7 dimensi itu terdiri dari dimensi spiritual, dimensi fisik, terus dimensi intelektual, terus dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi vokasional, dan juga dimensi lingkungan Mbak. Jadi kalau kita mengadakan kelas ini kan kita adakan kan 2 minggu sekali, setiap bulannya di minggu pertama dan minggu ketiga di hari Kamis. Itu kita mengadakan topiknya itu disesuaikan dengan dimensi mana yang sedang bertugas gitu. Gitu ya. Jadi narasumbernya kita banyak Mbak, bisa dari Fakultas Psikologi UI, terus dari Urindo juga ada itu Bu Tri, terus dari Pak Ari yang dari IRL itu, terus dari sekolah-sekolah lain juga, dari universitas lainnya juga. Kita tidak menutup kemungkinan untuk para siswa yang memang punya bakat misal atau punya pengalaman gitu, kita bisa untuk presentasi, kita mintakan untuk presentasi. Oh, gitu ya. Seperti pada hari ini kan Bu Tuning kebetulan kan beliau kan pengalaman di bidang komunikasi, jadi kita tunjuk untuk menjadi narasumber. Oh ya, baik Ibu. Menarik sekali Ibu ya, berarti ya sekolah lansia ini sangat produktif ya Bu ya. Nah, saya penasaran Bu, saat pertama kali sekolah lansia ini dibuka, itu respon daripada para lansia di sini gimana? Senang atau gimana gitu bisa sekolah di sini? Iya. Jadi sekolah lansia Pasar Minggu ini kan dimulainya itu pada bulan Juli 2024. Nah itu banyak yang senang Mbak. Jadi respon dari para lansia di sekitar kelurahan Pasar Minggu itu senang sekali. Jadi di angkatan pertama kita waktu itu sampai dengan sekitar 60-an orang Mbak. Gitu. Nah itu tapi mungkin ya namanya juga lansia ya, ada yang ternyata harus rutin untuk kontrol gitu ya, mungkin karena sudah lelah gitu, jadi banyak juga yang sudah mengundurkan diri. Tapi saat kita di wisuda pada bulan Desember 2024 itu, alhamdulillah kita masih angkatan pertama saat itu ya, itu udah agak banyak gitu, jadi sekitar 55 orang. Itu sudah termasuk pengurusnya juga. Nah Bu, kalau gitu yang perubahan terbesar apa yang ada dari lansia-lansia ini sebelum
sebelum dan sesudah masuk sekolah lansia ya, karena kan pasti ada perubahan di sekolah ini gitu. Perubahannya gini Mbak, jadi yang tadinya lansia yang misalnya nggak mau aktif gitu ya, cuma diam-diam, terus kan kita ajak-ajak, yuk kita ada sekolah lansia nih gitu kan, apa sih tadinya mungkin kurang respon ya, tapi setelah datang ke sini mereka senang sekali. Bahkan yang bikin kita senang ini Mbak, gini Mbak, kalau kita libur mereka langsung nanya terus kapan sih sekolah ini ada, jadi memang mereka tuh responnya positif banget gitu. Nah kalau tadi kan senang-senang ya Bu ya, kalau tantangan terbesar tahu nggak sih apa gitu dari mengajar lansia nih seperti apa? Tantangan besarnya adalah dana. Karena gini Mbak, karena kita ini benar-benar murni dari kita masing-masing Mbak. Jadi karena kita tuh senang ngumpul-ngumpul ya, nggak ada donatur, jadi kita karena kesenangan kita tuh yang ngumpul enak ternyata gitu, walaupun hanya durasinya 2 jam gitu, jadi bisa happy banget gitu ya. Nah itu jadi kita bener-bener mandiri Mbak, jadi setiap kehadiran tuh kita bayar 15.000 itu untuk konsumsi, terus kalau kita mau beli apa kita iuran lagi. Alhamdulillah kakak-kakak lansia ini pada mau Mbak. Oh gitu ya. Dana pribadinya itu dari kita masing-masing ya, kita kumpulkan gitu. Karena kita nggak punya dana sama sekali, tidak dapat anggaran dari kelurahan Pasar Minggu, apalagi dari yang lebih atasnya nggak ada. Oke Bu, nah mungkin terakhir harapannya gitu sebagai pengurus sekolah lansia, ada nggak sih misal untuk sekolah ini bisa lebih gede lagi atau gimana, ada nggak sih Bu? Harapannya gini Mbak, kami selama pengurus ya harapannya kan karena kami ini sekolah lansia di Pasar Minggu ini sudah semakin banyak siswanya gitu, dan mereka juga selalu happy gitu ya. Kami ingin dari pemerintah ya, terutama dari kelurahan kecamatan gitu ya di sekitar Pasar Minggu ini, tolonglah kami ini diberikan infokus gitu ya, terus juga dana untuk kegiatan kami ini supaya kegiatan kami bisa lebih berkembang lagi, karena sebenarnya angan-angan kami tuh banyak Mbak untuk untuk lebih berkembangnya sekolah lansia Pasar Minggu ini gitu, tapi kan sebenarnya itu perlu dana gitu, dan kita juga kasihan kalau selalu minta sama siswa-siswa, kan kita kan sudah pada sepuh-sepuh ya, paling misalnya cuma mengandalkan pensiun atau cuma dari anaknya gitu kan nggak enak juga kalau kita minta-mintain gitu aja Mbak sebenarnya. Sekolah Lansia Pasar Minggu menjadi wadah bagi para lanjut usia untuk tetap aktif dan produktif. Melalui berbagai materi, mulai dari kesehatan, komunikasi, hingga pengembangan diri, para peserta diajak untuk terus belajar dan bersosialisasi. Suasana belajar yang hangat dan penuh keakraban membuat para peserta merasa memiliki ruang untuk berbagi pengalaman, menambah teman, serta menjalani masa tua dengan lebih bahagia. Salah satunya adalah Amida. Selama 1,5 tahun menjadi siswa sekolah lansia, ia merasakan banyak manfaat, mulai dari bertambahnya wawasan hingga memiliki lebih banyak teman sebaya untuk berbagi cerita dan pengalaman. Ibu sudah berapa lama sekolah di sekolah lansia ini? Kira-kira sudah 1,5 tahun. Nah, gimana Bu perasaannya bisa sekolah di sekolah lansia itu, bagaimana, senang atau enggak? Sangat senang ya, karena kita bisa tahu bahwa lansia Indonesia itu sangat kreatif, sangat bersemangat. Kami bersama-sama mengembangkan hobi, dan kebetulan teman-teman sangat baik semua. Oke. Ibu kalau boleh tahu kenapa sih Bu tertarik pertama kali saat masuk ke sini itu kenapa? Saya ingin menambah wawasan, mencari kawan-kawan sesama lansia, juga ingin berbagi pengalaman. Kalau pelajaran yang paling disukai atau kegiatan yang paling disukai apa Bu? Antara lain kesehatan, juga spiritual, acara-acara mengembangkan agama mungkin ya, dan masih banyak hal yang menyangkut masa tua. Ibu mungkin ada nggak sih Bu harapan untuk sekolah lansia ini mungkin bisa lebih besar lagi atau gimana, ada nggak sih? Mungkin lebih banyak praktek dan studi banding mungkin ya. Harapan saya sih pengennya juga karena metodenya dari Jepang itu ya, pengen sekali-kali juga mempelajari langsung ke sana.
Semangat belajar memang tak pernah mengenal usia. Melalui sekolah lansia ini, mereka membuktikan bahwa masa tua bukanlah akhir untuk berkembang. Justru disinilah mereka terus belajar. Nah pemirsa, terima kasih sudah mengikuti saya berkegiatan di sekolah lansia pada hari ini. Sampai jumpa di episode Ayo Cari Tahu selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.